Ini episode pertama di tahun 2026. Kali ini gue mau ngobrol sama temen dekat gue karena setiap minggu tuh gue ketemu terus sama mereka. Ini akrab kita ya, akrab loh kita setiap minggu ketemu bukan berarti akrab tapi karena jadi lawan soalnya. Jadi lawan terus gitu. Oke. Sana itu kayak sebuah wadah di Jakarta Selatan gitu ya. Tempat itu sebagai sebuah sasana di mana gue bisa run away from home, I guess. Yeah. Gue bisa found solace through fitness dari tempat itu. Tempat di mana lo sebelum kantor bisa ke situ. Everyday people. Everyday people. Gosip-gosip juga, gogon-gogon juga berseliweran kan. Pastilah, apalagi cewek ya. Sejarahnya sana ya, tadinya cuma satu ruangan. Iya. Sekarang kita punya gedung. Yang jadi kasir siapa? Gue sebenarnya. Yang ngunci pintu malam-malam pas kelas itu gue. Yang hitung-hitung tulisan-tulisan tuh dia. Gantian sama Arka. Jadi sampai kadang-kadang nih dia lagi jaga nih, tiba-tiba ada ibu-ibu masuk, tolong ya parkirin mobil saya. Siap gitu. Olahraga ini nih udah jadi cara baru untuk orang tuh berinteraksi. Terus connect, terus jadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Olahraga Zumba coba. Iya. Meskipun gue gak Zumba ya. Jadi cuma Zumba sama boxing. Kalau ngaku ya juga gak apa-apa. Gak mau kelihatan. Gue gede ini. Kosong nih. Kosong aja. Mulai dari carbol dulu kita, carbol dulu ya. Kita carbol dulu ya. Oke. Lu kanan kiri. Gila. By the way udah mulai aja. Balik lagi bersama gue Ardi di 24/7 Session. Ini episode pertama di tahun 2026. Kali ini gue mau ngobrol sama temen dekat gue karena setiap minggu tuh gue ketemu terus sama mereka. Ini akrab kita ya, akrab loh kita setiap minggu ketemu bukan berarti akrab tapi karena jadi lawan soalnya. Jadi lawan terus gitu. Oke, ini ada Abi Mantra. Halo. Dan ada Adianti dari Sana Studio. Hai. Apa kabar nih? Basa-basi banget kan? Karena kita kan baru hari Minggu nih ketemu. Bener. Oke, jadi sedikit intermezzo kalau ini temen pickle gue banget nih. Gila. Karena kita kayak udah 5 bulan lebih. Kayaknya udah lebih ya? 6 bulan lo ya, 6 bulan lebih ya. Iya. Nggak berasa, time flies. Sedap. When you're out having fun. Sedap. 6 bulan lebih gue main pickle, terus habis itu terutama sama Abi lebih lama lagi karena awal-awal banget kita main pickle sebelum akhirnya anti join lah, terus segala macam join. Kita udah main duluan ya. Asik. Paling pertama ya. Paling pertama dalam hidup ini. Ntar begitu makin ramai kita cari lagi yang pertama. Pokoknya harus yang pertama. Anyway, Sana udah 14 tahun. 14 tahun. Happy anniversary. Terima kasih. Dan gue lumayan tahu Sana tuh dari tahun-tahun pertama ya. Iya loh. Waktu zaman di Polim. Yang sekarang tuh depannya tuh dulu ada coffee shop Woodpecker. Ya, seberangnya Woodpecker. Tapi sebenarnya mereka duluan. Santai dong. Ini lagi nggak main pickle. Iya, ini cuma kayak ngasih direction tipis-tipis lah sebelah buat mana sih buat gitu yang ya. baru mungkin 2 tahun 3 tahun baru tahu Sana dulunya tuh di mana. Terus habis itu kayak ada compound, terus ada kayak si Rama Dauhan dulu ada restoran juga ya, salah satu teman kita. Sebelumnya gue tetanggaan sama dia. Oh. Satkas. Oh iya. Sebenarnya OG-nya tahu nggak lo? Apa? Pak E. Oh iya. Gudang. Iya pokoknya tuh sempat jadi area gaul sebelum ada Brookland sekarang, terus di ujung sana ada Warkopolim, terus tengah-tengahnya setelah Warkopolim sekarang ada Look. Akhirnya jadi kayak gaul banget nih sekarang. Cuma dulu tuh yang FYI dulu tuh yang bagian ramein dan macet tuh tempatnya Sana Studio. Ini sebenarnya fakta ya, ini bukan peres. Peres dikit boleh. Boleh ya. Nah, terus habis itu kalau gue ingat-ingat lagi, mungkin ada awalnya, gue nggak tahu ya, tapi kalau kata anak sekarang, correct me if I'm wrong. Cimio.
Kalau nggak salah dulu awal-awal Running Rage itu larinya tuh di Sana Studio, bener nggak? Salah satu meeting point lah. Iya di tahun-tahun awalnya. Tahun-tahun awalnya bener. Geng-geng Running Rage, terus abis itu ada. Itu 2013. 2013 iya. Iya maksudnya gue juga ikutan tuh kebetulan lari awal-awalnya di situ sampai tapi gue nggak tahu tuh tadinya ada Running Rage ada apa segala macam gue nggak tahu. Lari aja cuma di Sana Studio oke gitu. Abis itu along the way tiba-tiba ada Running Rage, dia lagi orangnya, terus tiap ada acara Running Rage selalu ada Kak Abinya terus karena mungkin dulu dia ngasih lapaknya kali buat jadi salah satu tempat meeting point-nya. Nah terus gue dulu sama Abi suka sepedaan nggak jelas karena kita ke Alsut. Lumayan nggak jelas sih. Nggak jelas tiba-tiba tadinya mau deket-deket aja tiba-tiba Bintaro aja yuk. Udah nyampe Bintaro Alsut aja deh. Jadi capek. Iya kan? Jadi capek bolak-balik. Gila. Itu kan kayak ini ya kayak gak jelas impulsif. Ya parah. Nah speaking of Sana 14 tahun. Jadi kan ibaratnya kalian berdua nih abang-abangannya sama empom-empomannya nih. Gitu jadi kayak jadi kayak para trainer-traineran ini nih maksudnya nge-build lo waktu dari awal banget Sana berarti? Enggak. Jadi gue dari tahun berapa Ti? 2016 tuh gue join as a trainer sebenarnya. Gitu. Gue jadi startnya dari trainer. Iya dong. 2018 baru kita create something new. Iya. Gitu. So I started dari bagian tim trainernya lah gitu. Itu sambil masih agak party lumayan banyak tuh ya. Enggak dong, 2016 gue lagi PPD-nya. Gue lagi parah lah abis postnatal gitu. PPD apa tuh kasih tahu dong. Postpartum depression. Tahu nggak lo? PPD gitu ya. Ya postpartum depression lah. Tapi Sana itu kalau gue boleh cerita dia kayak ya itu tadi kan kayak kalau dari tadi kita ngobrol ya. Sana itu kayak sebuah wadah di Jakarta Selatan gitu ya di Polim di mana waktu itu belum terlalu rame orang bermain di olahraga wellness industry masih sedikit banget lah gitu dan itu butik ya maksudnya very personalized gitu family oriented very open welcoming jadi menurut gue pada saat itu kayak tempat itu sebagai sebuah sasana di mana gue bisa run away from home I guess jadi gue bisa found solace through fitness dari tempat itu gitu. Iya karena di tahun-tahun itu kalau nggak salah banyak kayak Gold's Gym, Mega Gym. Bukan Bu Mega ya, tapi Mega Gym, Mega gitu. Terus jadi Selfit, terus abis itu Fitness First gitu. Ya lebih yang kayak gitu kan. Iya Mega Gym dan abis itu di tahun 2012. Akhirnya Sana Studio ya tadi itu yang tadi lo bilang ya Ti ya. Jadi kayak buat hubnya juga community terus habis itu mostly yang ke situ teman-teman juga. Kenal sama yang vibes-nya juga tipis-tipis sama gitu yang mungkin dulu nongkrongnya juga bareng. Akhirnya olahraga bareng dan habis itu yang ngajarin temen juga. Ya itu lagi sih. Iya bini gue pun juga waktu itu pernah kan ke situ berapa kali ikutan. Terus pas dia bilang itu kayaknya yang ngajarin aku ikut kelasnya si Abi-Abi itu. Si Abi-Abi. Abi-abian semacam umbi-umbian. Terus habis itu gue bilang gimana? Ya capek ya gitu. Namanya juga olahraga ya gitu ya. Maksud gue sekarang tuh kan udah banyak banget. Segitu banyaknya ya. Ada home. Banyak banget. Teman-teman juga lagi. Teman-teman juga lagi. Udah gitu di sekitar Pangpol banyak banget. Wangsa itu kan dekat semua ya. Gede-gede juga segala macam gitu loh. Cuma maksud gue yang hebat adalah lo bisa 14 tahun nih eksis. Melewati pandemi. Melewati pandemi. Gak banyak juga yang tempat-tempat legend atau ya tempat-tempat legend dari F&B terus mungkin termasuk tempat olahraga yang bisa survive di pandemi. Nah, gue pengen tahu nih waktu awal banget lo berdua bukan berdua, berarti Abi dulu ya. Lo ngebangun idenya kayak oke, kita bikin yang kayak gini yuk. Apakah lo sebelumnya udah sempat member di Mega Gym? Baru akhirnya lo pasti kan kita mau buat satu konsep, kita cari nggak enaknya apa nih di sini. Baru kita bikin something, kita bikin
yang enak-enaknya aja menurut kita. Gitu. Nah, apa sih yang ada kepikiran di lo gitu? Lo perhatiin nggak 2010-2011 tuh Jakarta tiba-tiba berubah. Zaman lo si DJ terus yang orang-orang tuh semua dugem. Nah, tapi 2010-2011 tuh mulai ada CFD. Ya enggak? Jadi orang tuh kayak lo mau kenalan, lo mau gaul, mau PDKT tuh ngajak ke CFD. Bener. Itu tuh FDC pagi CFD. Lagi-lagi. Enggak kalau gue guest list. Itu udah gue keluarin di episode awal-awal. Nah, itu udah mulai. Terus mulai dari yang awalnya di Mega Gym. Nah, mulai ada tuh yang sifatnya olahraganya mulai spesifik dan dibuild oleh mungkin ya community gitu ya. Nah, itu kayak Muay Thai, boxing, terus ya kan CrossFit. Jadi mulai spesifik dan olahraganya dan komunitasnya tuh orang yang datang mulai mirip-mirip gitu. Nah, pada saat itu jadi Sana Studio tuh kami keluarga gitu. Jadi gue, adik gue Arka, istrinya Arka tuh Laila. Laila tuh sama Arka setelah nikah Laila dari Boston. Dia pulang ke sini, dia tadinya punya license Zumba. Mungkin pertama kali ya. Iya. Zumba. Zumba demi apa? Nah, terus dia balik ke sini, dia adalah pokoknya dia orang finance lah. Dia tinggalin corporate ininya dan balik sini benar-benar door to door. Ini ngajar Zumba di apartemen siapa, ngumpulin orang apa segala. Nah, jadi waktu itu gue sampai sekarang gue arsitek. Jadi background gue arsitek. Nah, butuh kantor, Laila kayaknya butuh tempat, crowdnya makin banyak gitu. Jadi semakin growing juga tuh crowd Zumbanya dia. Nah, akhirnya gimana kalau kita punya satu tempat yang hub yang emang si satu olahraga ini tuh bisa nularin jadi olahraga lainnya dan orang-orang yang mungkin like minded atau satu vibe tuh bisa terkumpul dan ada virus-virus yang kesebar gitu. Gitu. Nah, gua pun juga lagi getol-getolnya waktu itu Muay Thai. Terus udah mulai CFD-an gitu. Nah, TRX juga udah mulai ada tuh. Ya udah akhirnya ya udah dengan PD-nya kita nyewa di Pangpol itu satu studio kecil. Gitu. Sama mungkin bertepatan dengan itu kayak di GBK sendiri suka banyak yang bikin tongkrongan community Freeletics gitu. Freeletics, apa tuh yang pakai besi? Calisthenics, iya. Even capoeira juga. Itu juga suka ada di selasar-selasar GBK. Iya, banyak banget di GBK. Makin gede. Nah, cuma mereka belum ada studionya. Betul. Karena dia masih kayak di pinggir-pinggir aja. Ya sebenarnya kayak community base aja sih. Cuma nih akhirnya jadi karena lo melihat ada isu-isu seperti itu dan pengamatan lo akhirnya boleh juga nih kayaknya gue bikin konsep kayak gini gitu. Cara orang Jakarta berinteraksi sih sebenarnya. Nah, itu sports atau olahraga ini nih udah jadi cara baru untuk orang tuh berinteraksi. Terus connect, terus jadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Nah, jadi dari situ ya udah bikin olahraga Zumba coba. Meskipun gua nggak Zumba ya. Jadi cuma Zumba sama boxing. Kalau ngaku ya juga nggak apa-apa. Nggak mau kelihatan. Gue gede ini. Gitu. Jadi olahraganya waktu itu Zumba sama boxing atau Muay Thai lah. Olahraga yang benar-benar kita jalanin, yang kita percaya tuh bisa bikin hidup kita tuh ya seru terus. Seru. Iya. Nah, kalau lo waktu dulu tuh emang getol banget olahraga. Iya, gue tuh sebenarnya backgroundnya CrossFit malah, makanya gue ketemu Aput tuh di situ. Waktu masih bengkel. Ya? Nah, gue tuh 2000, jadi pas mereka buka, jadi ini barengan nih menurut gue. Kalau kita lihat timelinenya waktu itu kita udah pernah ngobrolin juga ya. 2012-2013 tuh bengkel ada tuh, bengkel CrossFit ya dulu di ACBD. Gue member di situ, gue latihan, terus kok kayaknya, kok gue seneng ya, maksudnya very into the weightlifting dan yang lain-lain, terus malah akhirnya lo nggak mau jadi trainer gitu, lo nggak mau jadi coach gitu, ya udah deh gue cobain aja, padahal background gue desain, gitu, gue punya brand Satkas dulu sama almarhum Pedi, Mandaru gitu kan, itu kan brand kita yang sebenarnya tetangga sama dia di Polim gitu, terus serius di situ tiba-tiba gue hamil. Hamil anak kedua. It wasn't a pleasant journey lah karena waktu itu gue banyak masalah gitu. Ternyata gue postpartum depression. Di saat gue punya anak gue itu, rumah gue tuh di Polim memang. Di daerah Polim lah, deket banget sama Sana Studio dulu.
gue perlu tempat. Jadi waktu itu gue ngerasa nggak ada trainer atau yang bisa handle karena gue udah jadi trainer. Pas gue mau olahraga, kayaknya gue harus hati-hati nih mau olahraga. Oke. Karena gue udah sesar 2 kali. Oke. Jadi maksudnya awareness gue terhadap olahraga setelah melahirkan dan during pregnancy pun ya udah lebih awas dibanding orang lain ya menurut gue, karena gue udah menjadi trainer pada saat itu. Gue cari nggak ada. Gue postpartum depression, gue ketemu psikolog, ketemu psikiater. Ya secara medically memang dibilang gue postpartum depression. Gue menolak untuk minum obat. Oke. Karena kan bisa minum obat tuh untuk regulate hormonnya dan lain-lain. Tapi counselor gue bilang lo harus melakukan apa yang lo seneng. Gue seneng olahraga gue olahraga dari side notes ya, gue tuh kakak kelas mereka sebenarnya, dan ternyata kita saudara. Ternyata kita saudara, beneran. Beneran kita setelah udah jadi partner, jadi partner kita baru tahu. Kok ternyata kita saudara. Dari ibunya dia ke bapak gue. Anyway, di saat itu gue harus cari olahraga, tapi gue nggak tahu mesti bawa kemana nih, karena nggak ada tempat yang bisa dibilang welcoming untuk ibu postnatal. Oke. Dan gue kan maunya CrossFit waktu itu ya. Bawa bayi ke tempat CrossFit itu menurut gue enggak. Iya. It's not something that you wanna carry gitu, karena pasti lebih kotor lah dan lain-lain. Bau gitu. besi. Iyalah. Iron banget ya gitu. Enggak, tapi itu makanya terus akhirnya gue coba cari, nggak ada orang yang bisa idenya bener-bener gue perlu menyelamatkan diri gue. Akhirnya gue belajar aja gue jadi prenatal trainer tuh karena gue butuh gitu. Makanya akhirnya lo sekarang specifically punya kelas. Nah, abis itu gue perlu tempat. Ya. Gue belum kenal sama mereka nih. Gue perlu tempat, tapi gue nggak bisa ninggalin anak-anak terlalu lama dari rumah nih. Bawa anak. Gue cuek aja. Kebetulan salah satu temennya Arka tuh teman baik gue. Lu kenal nggak sama orang yang apa owner-ownernya atau founder-foundernya sana? Ada nih, dikasih nomor teleponnya. Ya udah, gue telepon. Aku pingin ngobrol dong. Jadi gue kayak salesman, bawa diri gue naik sepeda. Naik sepeda gue pitch ide gue. Gue punya olahraga nih buat postnatal mother, namanya Fit Mom and Bab. Oh gitu. Iya, jadi mulainya dari situ. Jadi ya karena gue lihat sana studio itu memang walaupun kita sebenarnya pinginnya cowok juga bisa ya, tapi memang majority of the community is women gitu. Dan menurut gue perempuan itu cycle hidupnya banyak. Jadi mau dia dari sebelum hamil, nanti dia kawin, terus dia akan hamil, dia akan postnatal. Nah postnatal itu forever gitu. Jadi gue tawarin, they bought it. Mereka senang. Kayaknya nih bisa jadi nafas baru sana studio. Akhirnya gue buka. Taunya hit ya. Pas habis pitching gitu gue coba gue tuh adik kelas lu dulu. makanya kalau di tahun itu kan kayak ya kita lihat Mega Gym, terus habis itu bengkel CrossFit. Itu kan maco banget ya. Even kalau di Mega Gym itu ya lo alat banyak, orangnya banyak, terus habis itu PT-nya juga bersebaran. Tapi kan banyak cewek yang ngerasa kayak gue kalau ke tempat Mega Gym terus bagian free weights atau bagian itu suka sungkan, males karena isinya om-om gitu, bapak-bapak gitu. Ada isu itu emang lumayan marak tuh. Iya kan zaman dulu, jadi orang males gitu ke Globo Gym. Dan setelah itu ada si Sana Pangpol itu dengan desain yang mostly hijau, terus ada coklatnya juga. Inviting, right? It's welcoming. Terus lebih cozy, lebih santai lah ya. Buat orang duduk-duduk, ya no wonder akhirnya cewek juga yang lebih betah di situ. Sebenarnya desainnya rustic, industrial, nggak ada finish. Kalau lo perhatiin. Nah, lo pakai yang itu kan yang bisa pakai paku payung gitu, banget tuh. Terus ngambil satu paku payungnya sendiri. Kan ya, saya kayak gue lagi main-mainin ternyata gini, dia yang ngambilin. Gue lagi copot, gue main-mainin gini kan lagi nunggu kopi, terus habis itu tiba-tiba ke bawah. Kayak ya udahlah. Tapi itu kayak bumbunya deh. Maksudnya ada sisi masculine-nya lewat space-nya, lewat desainnya, lewat semua ya dindingnya aja nggak kita cat gitu kan, jadi kayak ya udah rugged saja apa adanya. Nah cuma yang soul-nya ngejalanin olahraga intinya itu Zumba, which Laila gitu. Dan which Zumba mostly rata-rata perempuan. Iya bahkan gitu. Ada Girls to Go tuh di situ juga. Nah iya, awal-awal Amel di situ. Ya anak-anak running race juga di situ. Makanya. Jadi menurut gue ya, maksudnya Sana Studio itu sebenarnya
menjadi wadah di mana tempat-tempat komunitas-komunitas subculture sub ini tuh banget. banyak bertumbuh di situ dari sepeda, lari gitu. Banget. Gue walaupun nggak pernah membership di situ dan sampai sekarang mau ke sana belum juga. Belum, kayaknya mesti kita tandain nih dia nggak datang ya. Akhirnya kayak ya tapi gue sangat mengikuti perjalanannya. Ya lo kadang bikin acara something gue juga datang gitu kan kayak karena isinya satu teman-teman semua dari yang punya akhirnya trainer satu persatu juga ada yang gue kenal lah di situ sampai temen gue kayak gue baru submit di sini nih segala macam rutin di sana segala macam gitu tapi kalau dilihat dari 14 tahun ini pasti kita bikin bisnis kayak gue dulu ada kopi segala macam itu tuh ada suka duka pasti oh tentu gitu. Suka duka by weekly-nya ada karena kita biasanya ada weekly meeting, monthly-nya juga ada. Habis itu nanti per tahun juga apalagi gitu loh. Nah, biasanya kalau kayak hub yang isinya nih semua anak-anak dengan visi yang sama lah ya, spiritnya kurang lebih sama, open mindednya sama, referensinya mungkin juga sama gitu. Cuma pasti akan ada sedikit perbedaan dan tambah lagi lo juga family. Ada sisi pemikiran abang ade tuh kan udah beda tuh menurut gue gitu nggak kayak kalau ke teman masih kayak ya udahlah kali ini lo gue ikutin nih tapi nextnya gue akan fight nih punya gue gitu maksudnya nah itu tuh kayak gimana sih Bi? Gue pengen tahu deh kalau di gym kalau di F&B gue maksudnya udah banyak tahun nih kalau kesah konco-konco. Kalau misalnya dunia wellness atau olahraga itu kan dipenuhi ini ya ego dan adrenalin dan endorfin kan. Nah tapi ya kuncinya itu di step aside aja. Jadi yang kalau misalnya mau semua jalan, lu harus nggak punya ego di situ. Ya. Nah, gitu. Tapi yang gue lihat ya Bi, yang waktu kan gue join tuh 2018 ya, 2017 akhir lah kita bikin Sana Kit and Kin. Karena mereka akhirnya ngajak gue untuk join, dilihat kayaknya prenatal postnatal oke nih, kita kayaknya bisa bikin sesuatu baru. Bukalah, nggak berapa lama pandemi. Nah itu tuh berasa banget dimana menurut gue komunikasi itu penting sekali. Karena waktu itu kita masing-masing di rumah sendiri tapi kayaknya kita nomor satu ya waktu itu ya yang bikin online kelas. Nah itu menurut gue salah satu tanda di mana when you have a good communication skill between your co-founders and your team gitu kayaknya bisa cepet pivotnya menurut gue. Itu penting banget sih gitu. Krisis pertama bukan itu tapi itu biggest crisis. Yang first one? Yang pertama adalah pas di era gue ketemu lo. Oh itu lagi parah-parahnya ya. Nah itu krisis pertamanya Sana adalah di 2015. Ini irony. Jadi orang yang menjalankan usaha olahraga terkena penyakit yang nggak benar-benar lu pengen, cancer. Adek gue, adek gue Arka, dia adalah survivor colon cancer. Jadi kalau udah lewat 5 tahun loh nih. Udah lewat 5 tahun. Cancer yang sebenarnya lo kena tuh kalau usia lanjut kayak umur 60-70. Dan berarti termasuk agak jarang nih. Agak jarang. Jadi the lucky one yang dapat cancer di usia 30 tahun. Istrinya dia adalah instruktur olahraga. Dia makan batagor di pinggir jalan aja nggak pernah. Iya kan? Nah, jadi ya ironi kan ngejalanin usaha olahraga tapi kena cancer yang notabene itu adalah penyakit kalau lo gaya hidupnya nggak sehat. Makanannya segala macam. Lo ngomongin gue ya? Aja ya. Nah, jadi itu kesindir dia Bu. Kesindir dia. Dia sensitif ternyata. Baper ya. Nah itu di 2015 di saat kita 3 tahun lagi hit-hitnya on fire-nya itu nggak ada yang ya udah tiba-tiba kena cancer. 2015. Iya, abis itu ketemu gue setahun. Nah jadi Arka itu setahun dari 2015 sampai 2000. Away ke Amerika. Berobat. Ini ibaratnya kayak lagi gini-gini dia dikira ambeien. Terus dia ke dokter tiba-tiba 2 minggu kemudian keluar bahwa dia hasilnya CA. Yang pertama tahu adalah gue. Akhirnya gue bicara sama dia, udah lu tinggalin aja semua, ya udah kita handle sini. Nah di situ jadi gila sih. Ya kenapa kita bisa survive pandemi? Karena kita udah ngelewatin itu juga. Iya.
itu the biggest crisis dan kurang lebih ya. Karena mereka masih berempat kan? Masih berempat. Terus kita juga timnya belum besar dan semua orang gambling. Maksudnya mungkin make a bet kali. Ini Sana bakal hancur apa enggak? Ditinggal sama Di 2015 ditinggal sama Iconnya. Di mana orang-orang yang udah olahraga 2 tahun lebih sama Sana mulai buka studio-studio baru. Ada Laka lah apalah. Iya kan Body Fit juga udah mulai menjamur. Terus ditinggal Iconnya. Iya sih. Nah, di situ sebenarnya yang mungkin kunci dari gimana kita bisa sampai 14 tahun. Satu, communications. Jadi selama kita away terus komunikasi. Dan ya yang ada di Arka lagi berobat, Laila lagi di sana juga, benar-benar percaya sama kita tuh bisa ngejalanin ini semua. Which itu yang ada jadinya 8 weeks challenge. Iya. Nah, dan kita benar-benar itu gue pernah sok mau ikutin juga. Selalu gagal saudara. Itu jadi kita dalam krisis kita tuh mikir gimana cara buat survive dan terus inovasi terus gitu, innovate apa aja yang baru kita coba. Nah di situ lahirnya semua hal yang baru. Nah ketemu Anti. Jadi ketika kita zumba, yoga dan olahraga yang benar-benar cewek, tiba-tiba ada Anti masuk dengan background CrossFit, dengan background prenatal dan postnatal, gitu. Hal yang baru lagi. Itu bisa jalan lebih kuat lagi dan kemudian kita mikir gimana cara apa yang orang jalanin ini bukan cuma tentang kelas-kelas yang diikutin tapi bisa jadi bagian dari hidupnya. Nah itu muncul icon programnya Sana yang kita jalanin sampai sekarang dari 2015 Sana 8 Weeks Challenge dan Sana dan ini 8 Stages itu Sana, program postnatal. Jadi kayak 8 Weeks Challenge buat general population, ini benar-benar buat ibu postnatal. Iya, gue waktu di tahun itu gue belum kenal sama Arka. Gue cuma kayak kalau ketemu karena gue suka. Gue malu juga udah lumayan lama kita kenal. Kenal, gue kalau sama ibu ini ya. Saya pagi malam kita jumpa. Dulu party biasanya angkatan-angkatan ibu ini yang di depan-depan nih. Saya kayak cuma, oh ya ini dia. Kakak-kakak ini kakak-kakak kita nih, kakak-kakak dance floor. Nah, sama Arka itu gue pada saat itu belum kenal tapi gue tahu beritanya gitu. Jadi kayak kan kayak kalau nggak salah tuh ada di suka ada posting gitu-gitu lah. Iya gitu karena kan mereka selalu commemorate udah berapa tahun. Kayak jadi apa namanya kisah-kisah inspirasi untuk how to lo nge-push diri lo biar semangat terus gitu, biar nggak kendor gitu. Gue cuma kalau ketemu di sana kayak cuma halo. Halo. Ya gue kira tuh tadi kakak lo. Iya banyak yang ngira. Karena jiwa muda banget ya. Najis. Jangan lo angkat-angkat lah dia, gue enek banget nih. Tadinya tuh gitu. Jadi kayak karena gue main sama dia kan. Terus habis itu yang Arka kan juga diem juga kan. Gue cuma mas. Gila. Dia tuh umurnya di bawah gue ya ternyata setahun doang kan. Iya makanya pas gue tahu ternyata dia kakaknya dan yang gue bilang mas di bawah gue ya jadi itu gue juga dengar dan habis itu yang menarik waktu lo dari sana itu kan kalau nggak salah lo buka ada di Cipete ya dan Kemang banyak sih Buya. Kita sempat di warehouse juga sempat di Cilandak bukan Cibis Fit Warehouse Cibis ya tetangganya Fit Warehouse sempat ada di situ. Dimana Body Fit mulai di situ kan? Itu terlihat langsung kalau gue ngelihat ya kayak wah gokil nih langsung ada jebret gitu kan, maksudnya agresif banget tuh gitu. Nah itu tahun berapa ya? 2016 pas Arka Laila baru pulang. Jadi actually kita somehow jadi makin solid sebagai tim. Dia pulang ternyata kesempatannya ada. Dan ada Anti waktu itu juga udah di environment kita. Jadi kita ngerasa oke, kita bisa nih der. Ada olahraga baru namanya Pound Fit juga Laila bawa. Laila bawa pas pulang dari Amerika ya. Gitu. Jadi ya itu mulai bangkit lagi tuh 2016 2017 gitu. Iya, itu gue melihatnya kayak tadinya pas di situ tutup, gue udah mikir sedih ya. Wah, ketutup nih gitu. Cuma di satu sisi gue lihat lagi, loh ini kok bukanya ada banyak lagi nih gitu. Nah, itu kan berarti akan ada orang-orang banyak di environment lo. Salah satunya kayak tadi Anti dan pasti banyak juga another yang kayak Anti nih yang akhirnya merapat di dalam gitu. Nah, itu kan berarti dari lo tadi cuma berempat memanage itu semua sampai akhirnya ada satu persatu. Oke lah, tadi sedikit banyak udah lo bahas yang sisinya Anti. Ya, yang lain-lain tuh kan pasti akan ada
cara mikir beda, ada masukan yang lebih mungkin ekstrim atau enggak yang mungkin agak terlalu wah ini bukan gue banget nih segala macam. Nah itu kan lo menyaring itu semua tuh dengan permitingan dan brainstorman itu. Jadi sana tuh ya kita kapalnya tuh nggak besar sebenarnya, yang bikin jalan gitu dan kita nge-treat sana tuh kayak vibe-nya tuh sepupu. Sebenarnya emang sepupuan gue sama dia. Sepupu. Nah, jadi kita ada namanya back office. Back office tuh isinya 4 co-founder sana, 5 plus Anti gitu ya, sama ada 2 lagi tim yang ngebantu kita. Nah, sisanya adalah frontliner sama instruktur. Coaches ya. Jadi, instruktur ini tentu alpha female. Gila ada 30 alpha female yang kita manage, dengerin aspirasinya, maintain egonya dan segala macam gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kita nge-treat orang seperti layaknya orang gitu ya, kayak lu nge-treat sepupu lu lah. Family, like a family gitu. Jadi pasti ada yang maunya ini, ada yang maunya itu. Cuma namanya sepupu lu nggak akan bisa nggak ada namanya putus keluarga gitu kan nggak ada gitu. Jadi maksudnya yang bisa mungkin gontok-gontokan cuma nggak yang sampai dendam lama gitu. Paling cuma kayak ini nih, tapi abis itu udah gitu kan. Anti tadi udah kasih kata kunci komunikasi. Jadi ketika kita satu menemukan kencang-kencangan sih pasti ada. Kalau kita ngelihat in any business that you're doing, kita aja kadang sama nyokap sama bokap aja ada juga kencang-kencangan. Nah, ketika kita ngeliat isu atau kita mau growing something, memang ide awalnya dari atas, tapi nggak langsung diturunin. Kita selalu bikin kayak town hall, gitu, supaya semua yang terjadi itu bottom up dan dibahas dari bawah. Jadi kayak satu ide untuk berkembang atau apapun yang kita ambil itu datangnya tuh benar-benar dari semua. Nah, that way dengan gitu kan jadi ya udah ini kita semua nih yang nentuin ini. Jadi komunikasi sih. Iya, tuh guys. Kalau lo mau buat apa-apa sama teman-teman lu atau sama saudara lu, kunci komunikasi. Kayak di mana-mana ya. Di mana-mana sih. Lu pertemanan, keluarga, ini itu and komunikasi then jelek. I think the fact that you need to know kalau misalnya udah lagi satu kenceng nih, satu lagi kenceng, ya udah, gue ngerem aja deh. Kirain gitu. bagi dong. Aduh, salah sorry. Terus. Enggak, gue nggak ngerti. Kalau satu lagi kenceng, ya gue udah keluarin, misalnya gue keluarin ide, ya udah gue stop. Gitu. Paling ya gitu, terus nanti seminggu kemudian ketemu lagi juga udah tenang gitu. Tapi pembahasan itu pasti akan selalu ada. Dan kayaknya harus tahu role-nya masing-masing. Yang jadi yang jadi bukan dalang ya mungkin. Jadi kayak ada kan karakter kayak Anti kan very outspoken. Gue tuh apa aja gue keluarin aja. Iya kelihatan. Aman aja. Kelihatan kok. Nanti ketemu Laila yang Leo gitu kan. Ada lagi Arka yang Cancer, sangat sensitif, nyimpen. Ada lagi Yurika istri gue yang Capricorn. Ya udah bodo amat. Gue tahu banget itu Capricorn. Dia Gemini sebenarnya. Ada yang Gemini people pleaser gitu kan. Enggak, tapi sebenarnya yang suka berantem tuh gue sama dia. Iya, tapi maksud gue ya hebat aja ya. Maksudnya banyak kan cewek. Ya kan, kayak tadi lo bilang mostly alpha gitu. Cuma maksudnya dengan lo menjalankan juga, lo sebagai arsitek, lo juga pasti ada kesibukannya sendiri. Lo di rumah pun sebagai bokap gitu kan, ada lagi kesibukannya. Ditambah lo ngeladeni sekian puluh alpha nih gitu, tapi lo masih bisa, lo masih, lo dibalik ambiannya kelihatannya aja. Lumayan ini. Panjang. Kalau gue sih kayak udah Nggak, kita udah nggak usah dikasih tahu tiap hari Minggu juga lo kerjanya marah-marah. Selalu. Dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Gitu. Gitu. Ya maksudnya buat bisnis dan emang community dan tempat di mana lo sebelum ngantor bisa ke situ, ngantor lo mungkin ada yang di situ gitu. Terus teman-teman lo banyak di situ, itu kan. Ya, everyday people, gosip-gosip juga, gogon juga berseliweran kan. Pasti lah, apalagi cewek ya. Jadi kalau kayak cuma bilang, semalam gue ketemu dia di acara ini, gila jackpot, masih ketawa-tawa. Tapi kalau yang kayak lain-lain tuh kan pasti berseliweran juga tuh, yang kayak mungkin more personal lah segala macam, tapi bisa tetap solid. Gue sebenarnya kayak pengen meminimalisir kata-kata solid ya. Tapi solid. Tapi lo harus tahu ini sih porsi atau peran yang lo keluarin. Jadi ada kalanya lo harus jadi leader atau jadi kakak
atau jadi suami atau bimbing lagi anjir. Soalnya dia Gemini. Iya. Tapi kadang ketika ada anti, ada ibu-ibu alpha female ini lagi itu, ya lu jadi udah dalang aja penonton bahkan gitu. Nah, jadi ya itu. Kadang dia ngompor sih. Enggak, itu Arka. Kalau gue diem aja gue menikmati. Gitu. Cuma ya itu kadang peran lo dalam satu dalam satu kapal ya lo nggak perlu jadi satu orang yang sama. Nah, kemampuan mantap buat lo adaptasi. Mantap ya, dalam nih. Ya ini mulai dalam dalam banget. Tapi lo bayangin kalau lo peran lo sama terus lo pengen leader terus ya ada kalanya orang nggak pengen ngelihat lo sebagai leader gitu atau nggak pengen dipimpin. Betul. Atau bahkan nggak pengen denger lo ngomong aja. Iya kan lo harus tahu itu gitu. Dan lo step back. Nah, makanya maksud gue lo mesti dinamis ya. Benar. Gitu. Tapi maksud gue gini, kalau kan kita ngomongnya wellness ya, kita ngomongnya lifestyle, healthy lifestyle lah, olahraga gitu. Kalau gue sih ngebayanginnya gini, olahraga itu kan macam agama ya. Yang ini ngandutnya apa? Kayak kita nih punya gym sekarang kan. Nah, gue tuh emang sekarang lebih banyak yang handle gym. Ada beberapa trainer banyak nih. Nah, trainer-trainer ini kan punya metodenya masing-masing gitu. Nah, lo sebagai yang running tempat lo juga harus tahu, oh si A nih dia fokus banget sama kalistenik, ya nggak apa-apa, biarin aja dia untuk kalistenik. Maksud gue yang penting lo ada satu benang merah, tapi lo tahu semuanya juga pasti maunya make a good art, let's say art gitu. Lo mau kasih klien lo yang terbaik gitu. Nah, itu terlihat kalau lo lihat di sana studio tuh kita punya signature program which is udah maksudnya evolvement dari cuman Zumba dan TRX dan lain-lain tuh sekarang kita udah banyak banget pilihannya. Sana studio ada fokus sama weightlifting gitu. Terus kita ada gym juga. Per trainer tuh punya keahliannya masing-masing jadi kayak gini, misalkan ada kelas 3 nih, ada kelas 3 macam gitu. Si A tapi kelasnya sama, metodenya sama, kelasnya judulnya sama. Si A fokusnya kalistenik, si B dia backgroundnya crossfit, C dia kalistenik tapi dia seneng caranya konvensional. Ya udah biarin aja. Jadi kita kasih nih ya kelasnya kayak gini. Tapi lo maunya dibawa kemana nih? Oke, gue pinginnya fokusnya push and pull gitu, ya udah silakan. Jadi I think it's very important when you lead so many personality with their own traits gitu, with their own positivity dengan kemampuan mereka masing-masing. Lo harus selalu bisa memberikan ruang di mana mereka sense of ownership of their class. Gitu. Bener-bener nah sih. Itu yang gue selalu pingin terapkan di trainer-trainer gym gue. Everybody is different, everybody has their own way of teaching gitu. Asal lo tahu apa yang lo harus honored when you train your clients. But in the end of the day, that's your work, that's your art. Kita di sini buat tempat lo supaya lo bisa berkembang gitu. Jadi kayak dia juga betah sama environment-nya satu. Dan dalam hal managing bisnis ini kan yang maksudnya kita ngelihat potensi setiap orang yang ada di sana, terus kita ubah jadi produk kelas apa. Nah itu nanti relate ke gimana revenue buat sana apa segala macam. Jadi semua emang datang dari humannya. Jadi modalnya sana adalah human. Benar. Makanya penting sekali when you have this kind of business, apalagi service business, you get to know the person. Gini, lo nih ceritanya nih kita record company let's say gitu ya. Terus lo punya trainer Abi kayaknya jago nih ngajarin buat smashing, buat smash gitu. Ya udah lo deketin, maksudnya lo memang menjadikan dia adalah ya teman lo sehari-hari gitu. Jadi dia merasa sense of ownership-nya juga terhadap tempatnya besar gitu. Ya makanya invest tuh kadang orang banyak mikirnya let's say di alat, di apa di apa ya which itu cuma seefisien mungkin aja gitu loh. Cuma menurut gue orang yang suka lupa tuh lo invest di orang secara pribadinya, pembawaannya dia, Dan maksud gue it's very important when maksudnya lo sendiri tuh udah pernah ngerasain dari from the bottom gitu loh. Karena gue mengalami itu, gue bener-bener door to door dulu. Gue pernah kerja di tempat A gitu, terus gue harus bayangin dulu waktu bener-bener gue belum di sana studio. Gue sampai ke Kemayoran, bener-bener datang ke apartemen, ngerti gak sih lo? Terus and then gue pernah kerja di tempat orang, gue tahu rasanya nggak enak nih kalau di manage-nya kayak gini gitu. Jadi gue pinginnya trainer-trainer gue merasa nyaman. Gitu. Iya, emang paling penting semua mulai dari bawah tuh biar kita tahu
ini susahnya segala macam. Iya, you know. Kita seneng tapi kita tahu nih gitu kayak sampai di titik ini. Tapi lo lihat gue sekarang, lo lihat gue dong zaman dulu gitu kan. Dulunya tuh tercepot-cepot saudara-saudara. Makanya kalau lo lihat sejarahnya sana ya, tadinya cuma satu ruangan. Iya. Sekarang kita punya gedung. Yang jadi kasir siapa? Gue sebenarnya. Yang ngunci pintu malam-malam pas kelas itu gue. Yang ngitung-ngitung tulisan-tulisan tuh dia. Gantian sama Arka. Jadi sampai kadang-kadang nih dia lagi jaga nih tiba-tiba ada ibu-ibu masuk, tolong ya parkirin mobil saya. Siap gitu. Tapi itu yang menurut gue jadi membawa energi lagi buat tempatnya. Betul. Gitu loh kayak hospitality, hosting gitu kan. Lo datang ke rumah sana kayak itu Abi, itu Arka, itu Anti, itu Laila gitu, itu Yurika. Dan sama kita tuh bisa tahu gitu energinya kayak dia emang sincere banget nih, bukan yang kayak perlu gue emang waktu shift gue nih, jadi gue mau nggak mau harus mana pas malam. Maksudnya basa-basinya tuh akan ketahuan dan energinya juga akan pasti beda gitu loh. Nah, gue pengen tanya lagi sekarang waktu pas COVID gitu. Dekat-dekat COVID itu berarti kan Pangpol tutup, Pangpol udah nggak ada, adanya tinggal Buya sama Kemang tadinya tempat yang. Nah pas COVID, abis itu cuma ada Buya aja. Apa setelah lagi COVID, Kemang harus tutup, jadi tinggal The Buya Cipete, satu doang itu. Nah, and then we are blessed with landlord di Buya yang super duper baik banget sih. Jadi maksud gue memang universe-nya juga baik sekali sih sama Sana Studio. Tapi ya balik lagi ya kalau kita ngomongin kayak kalau kita mau melakukan satu hal yang emang sebenarnya baik dari sisi energi dan lain-lain ya what goes around comes around. Akhirnya didukung juga gitu sama yang kita nggak sangka-sangka gitu kayak kok gila serba ada momentum yang kok pas banget, kok gini banget. Padahal kita dari dulu kayak aduh gue ngarepnya gini sih gitu. Ya kan? Kayak suka ada kayak gitulah gitu. Nah, waktu pas COVID terus PSBB nggak boleh orang nggak boleh coffee shop banyak nggak bisa dine in, cuma bisa bener-bener to go. Nah, lo nih walaupun tadi udah di spill urusan online class, itu udah lo spill lah. Nah, transisinya pas pada saat ini udah mulai peraturan baru kan kita update berita nih. Wah, ini udah nggak boleh gini. Ini udah nggak boleh gini. Wah, kalau gue tetap nekat tipis-tipis colongan dendanya gede. Ngeri banget. Gitu kan. Nah, itu tuh gimana tuh lo dan tim akhirnya memformulakan apakah kayak fuck it, kita kayaknya tunggu ibarat kapal Titanic, kita nunggu tenggelam atau kita gimana nih gitu. Nah, kalau secara finansial itu drastis, ibaratnya pemasukannya nol sama sekali. Gila sakit kepala kita. Bener-bener nol kan. Tapi kan Argo jalan terus tuh. Benar. Nah, gimana coba? Terus paling bisa diskon memang tipis. Rent Polim jadi kan karena dia tutup, jadi kita nggak bayar rent. Jadi masih ada bensin beberapa bulan. Last push tuh ya. Last push tuh. Itu gila sih. Ya udah. Pada saat itu gimana cara ya kita langsung kumpul apa nih? Gue yang nggak bisa tidur tuh waktu itu. Jadi pagi-pagi ya gue malam nggak bisa tidur, gue bikin aja flyers online kelas, bayar 50.000, bangun pagi gue. Nah bedanya gue sama mereka tuh tidur cepet. Kalau gue tuh dulu night owl, jadi gue selalu mikir apa segala macam malam. Anak desain kan. Yaudah gue bikin anak party. Ya itu juga. Itu iya. Terus jangan lupakan hal itu ya. Terus itu gue share aja di grup gimana caranya kita harus bisa online kelas. Kita berlima tuh waktu itu, enggak bertujuh. Online Zoom. Gue bilangnya ada beberapa platform yang kita coba Zoom, kita coba Google Meet, kita coba ini. Itu kita pertama. Itu lo beride itu apakah ada reference kita kan maksudnya ada reference mungkin di luar negeri lah atau apa? Kalau gue gini, kita tuh awalnya pas mulai PSBB gue inget banget kita IG live. Olahraga. Nah mulai dari situ gue kayaknya kita harus ada duit nih. Ya harus ada tipis-tipis ya. Kayak even DJ pun juga kan. Akhirnya kan jadi online kan. Semua back in the days ya online. Terus itu. Maksudnya awalnya dari Instagram akhirnya ada platform. Kayaknya kita yang pertama tuh kelas. Dan karena kan kita mulai dia diundang jadi pembicara lewat Zoom. Nah kalau pembicara lewat Zoom aja bisa. Kenapa nggak olahraga terus ditonton orang banyak? Orang awal-awal kita nggak tahu caranya share sound. Awal-awal kita taruh speaker deket mic di laptop, Bo.
Sampai akhirnya gue itu rumah gue itu ada satu kamar anak gue sulap jadi buat gue ngajar. Itu bener-bener jadi admin ada kerjaan gitu kan. Kita kan harboring berapa kepala yang harus kita kasih masukan walaupun nggak seperti biasanya tapi minimal ada lah Iya bener. Itu kelas bisa sampai dulu ya pas Zumba apa segala macam bisa. Zumba rada sulit karena kan lagu kan suka ada lag-lag tapi tetap rame. Cuman kayak kelas-kelas lift ya, kelas yang weightlifting itu dulu sempet yang kalau ikut bisa 60 orang gitu kan. Tapi surprisingly nggak pernah nggak gajian ya. Tim ya. Co-foundersnya cerita lah. Pastilah. Gue kayaknya sampai sekarang belum pernah ngerasain yang namanya THR. Tapi untung pekerjaan utama gue ada lagi. Iya sih. Dan lagi pula kalau gue melihatnya gini, kalau emang udah passionate banget gitu kan, kadang kan kita ibaratnya ya whatever it takes cuma lah. terima 200 ya udah, cuma terima 1 juta oke. Terus kayak apapun yang penting nih kita jalan terus deh gitu loh. Kayak mungkin kayak ya misalkan gua di event gitu, gua bikin event segala macam, mindsetnya bukan gua akan cuan berapa gitu, yang penting gua ketemu temen-temen gue dulu nih, buat waras, sama gue bisa ini itunya apa yang gue suka, ya gua taruh gitu di situ gitu loh. Ya, Tapi ya itu maksudnya. Emang apa ya, COVID tuh paling serunya menurut gua buat yang punya bisnis ya, karena justru ceritanya how to mereka pivot, survive or apapun. Kalau F&B ya udah gitu. Gue udah banyak dengar again, terus abis itu apa namanya tempat-tempat kayak wellness justru yang gue belum pernah dengar. Dan ada sebagian tempat ya, ada yang akhirnya mereka sewa-sewain alatnya. Ada beberapa tempat yang sewain alatnya. Itu kan kita 2 tahun ya yang bener-bener strict banget tuh. Akhirnya lo online ya. Gila sih kalau dipikir kita bisa nyelamatin beberapa admin juga kan. Dan di tahun itu sana tuh udah mulai berkembang. Yang tadinya kegiatannya tuh ngandelin fisik dan kelas. Jadi brandnya itu udah mulai jadi satu revenue sendiri. Collaboration atau apa. Jadi revenue datang bukan hanya dari kelas aja. Nah bahkan ketika online brand pun juga mulai pivot nih. Kegiatan-kegiatan mereka dan segala macam. Nah lewat hal itulah kita bisa survive. Jadi revenue channelnya selain dari online classes, brand juga. Dan itu brand. Kalau dari 50.000 per session di online juga nggak akan bisa nutup juga. Tapi kita mulai pivotnya tuh begitu. Habis itu ya udah. Gila ya. Dan setelah struggling 2 tahun, terus tiba-tiba ya kita sebagai yang mungkin dari dulu berolahraga ya, kayak lo lari pasti kita udah dari dulu, sepeda juga dari dulu, tiba-tiba bermunculan kan kayak road bike bubbling habis, gila semuanya. Road bike which bagus ya, bukan jelek. Maksudnya jadi yang tadinya kita bertiga juga punya sepeda nih di sini gitu, kan. Terus habis itu lari jadi ya lari nggak pernah mati, tapi maksud gue jadi beda lagi tuh. Lanjut terus habis itu makin gede banget gitu, terus ditambah wellnessan sekarang gila banget sih, Bo. Ini kan pasti kan ya kita nggak bisa lupain ya waktu COVID itu ada apa aja selain yang nggak enaknya nih. Yang enaknya kan cuma growth-nya olahraga dan wellness itu yang berasa banget. Betul. Maksud gue orang jadi awareness-nya besar sekali sama olahraga. Gitu. Even sports brand aja kayak beberapa temen yang emang kerja di brand olahraga gitu. Itu bilang kayak gila nih. Ini sold out. Ya kayak kita deh mau beli sepatu tenis, beli sepatu lari. Baru keluar habis gitu. Jadi kayak segitunya dan pasti berimpact juga di lo sekarang kan. In a good way, in a bad way juga. Nah, bad way-nya apa? In general. Kalau sekarang gini, waktu zamannya kita dulu belum terlalu banyak pilihan orang untuk olahraga sama komunitasnya belum terlalu pinter. Sekarang orang tuh udah specifically tahu mereka mau ngapain. Udah makin kritis ya. Yes, which is good for the industry. Yes. Tapi ya itu kita sebagai tempat atau sasana olahraga juga kita harus pinter-pinter ngisi. Apa sih mereka yang lakukan sekarang? Ya kita isi dengan pivotnya yang lain gitu. Nah itu yang benar-benar challenging menurut gue sih sekarang. Contoh misalnya, justru saingan kita bukan lagi another sports studio, tapi another sports. Another sports jadinya. Which yang lari lah, padel lah, tenis lah. Jadi orang lebih
Dan sebenarnya itu kan semua pakai biaya ya. Nah, jadi kadang budgetnya udah kekat. pindah udah gitu. duluan. Nah, tapi maksudnya anti tadi adalah ketika orang padel terlalu banyak, mulai muncul cedera, mulai muncul ada yang misalnya skillnya udah lebih, ya pengen lebih lagi. Nah itu harus dengan strength training, dengan exercise yang lo lakukan di gym atau di studio olahraga ya, karena kan gitu. sebenarnya memang gold standardnya olahraga sebenarnya for everyone, mau cowok mau cewek, adalah weightlifting. Iya benar. Itu gold standard. Nabung otot. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya good way-nya adalah ya ini sebenarnya kesempatan buat sana untuk complementing. Iya, karena makin banyak hobi kebutuhan, orang. karena banyak kebutuhan kan. Benar. Sebenarnya nih sekarang yang lagi cuan-cuan banget fisioterapis, Bu. Wah. Iya. Nah, bad way-nya atau challenge lah, bukan bad way lah, challenge. Bukan bad way, adalah challenge. educating bahwa ya lo butuh olahraga, exercise untuk support supportnya. sport yang lo jalanin ini. Iya, gitu. karena kalau kayak visio itu kan lo kena dulu. Maintenance. Maintenance dong. Maintenance. Aduh, jadi gue kalau bukan sama Abi sih, gue doang ya ternyata. Gue kalau main tenis tuh selalu kayak gue storyin terus gue iseng aja gue tulis. #maintenance. Sampai mulai jadi ini ya kayak ada viral banget. Yang orang main tenis ngeteknya lo ya. Maintenance terus Luar ngetek gue biasa. gitu. Terus gue jadi kayak Trendsetter gila living trendsetter tuh Zeitgeist. Cie orang-orang padahal ya. Dia zeitgeist. Malah ditiruin. Jadi ibaratnya orang udah makin pintar. Gue pun yang males total untuk Weight training. strength training dan Strength training. lain-lain. Gue strength training waktu itu intens waktu gue prepare maraton. Maraton, iya. Itu udah pasti harus ada. Iya. Udah bukan sunnah tuh. Udah hukumnya wajib. Setelah itu begitu nggak ada, nyantai aja. Gue main tenis, main apa segala macam olahraga yang gue jalanin. Cuma maksudnya makin kesini yang ngobrol sama gue pun itu tuh bilang juga gitu, yang oke yang mana segala macam. Lo mau ekstrim apa mau santai ya, mostly ekstrim atau santai kan itu layout tempat ya, vibes-nya. Iya. Gitu tergantung lo mau ngegedornya di mana. Begitu udah masuk secantik-cantiknya itu tempat, kalau olahraga yang angkat asem juga. Udah gak berat juga, bukan berarti habis jadi ringan gitu kan. Iya, jadi maksudnya yang gue lihat kalau sana sekarang gue salutnya banyak tempat-tempat sekarang kan emang lahir nih dengan segala macam. Cantik banget tempatnya kan, banyak. Dengan segala macam desain yang gokil, material yang gokil, servis, fasilitas dan lain-lain semuanya tuh gokil gitu. Cuma ini pendapat pribadi gue ya, dan menurut keyakinan saya. Enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu menurut keyakinan Anda. Menurut keyakinan saya. Pembedanya itu lebih ke environment orang-orangnya, komunitasnya yang stay di situ. Berarti soul-nya. Itu mungkin yang menurut gue sana tuh masih eksis dan masih ya selain gedung baru ya. Terus habis itu masih terlihat sangat-sangat relevan karena isi community-nya juga masih banyak. Banyak kolaborasi dengan community juga yang lebih banyak lagi. Ya ini menurut keyakinan saya ya guys. Nah, jadi kalau tempat lain dengan segala kemewahannya, tapi gue lihat lebih individual orangnya. Gitu. Jadi kayak misalkan gue nih masuk lagi ngantri, mungkin kita kelas bareng. Paling cuma ya Mas. Begitu kelar kelas, ya balik dulu Mas. Udah cabut gitu. Cuma nggak yang hangout, nongkrong. Nah, itu berarti kan lo mendesain itu bukan pasti organik dari awal dan udah lama juga. Nah, tapi bisa sampai sekarang tuh stay sampai sekarang tuh gimana sih? Gue pengen tahu gitu loh. Kayak lo bisa tetap akhirnya lo juga punya IP Sana Kenal Kota yang lo lead sendiri gitu loh. Nah, apakah itu one of the reason lo bikin IP untuk biar stay relevan aja nih tempat gue in a good way ya, maksud gue karena program lo juga bagus gitu. Ada teman gue pun yang sebut saja Senia ya, dia langsung kayak gue tertarik banget ini temen lo nih kayak gini gitu. Maksud gue ya apakah itu salah satu caranya gitu. Nah IP yang berkembang di sana itu sebenarnya organik, tapi itu berkembang seiring kita semua, not kebutuhan sih, tapi gimana kita pribadi yang menjalankan ini juga berkembang gitu. Kenapa muncul ada anti dan ada prenatal postnatal ya? Karena memang pada saat itu
kita udah usia melewati Wah, itu kan, iya. dan waktu istri gua hamil nggak ada tuh tempat olahraga Iya. itu, jadi kita rasa ini harus ada muncul itu. Terus kemudian kenapa muncul Kopi Sana aja, roastery. Oh iya. Ya komunitas gede harus punya wadah. Wadah yang bisa nyatuin selain musik dangdut adalah kopi asik. Ini kopi dangdut guys. Nah terus kemudian kayak Kenal Kota tuh muncul dari kita tuh nggak bisa ketemu offline, ya kita buat waras waktu itu kan jalan kaki. Betul. Nah awalnya dari ya gue jalan kaki, gue posting aja bangunan atau cerita-cerita itu untuk gue share, ternyata banyak yang menarik. Terus pas udah mulai mereda, nih gue bikin jalan, gue dongengin, mau nggak ikut? Ada yang mau ikut. Gitu. Dan banyak, lo tau gak sih kalau dia buka nggak nyampe 5 menit udah Iya, orang habis gue aja pernah waktu itu. Gue bisa nih Sabtu. Udah habis. Ya elah. Udah gitu kayaknya anti guest list club nih. Nggak, Atau nggak bisa jalur dia. belakang dia. Saklek kalau yang ya, Bu Anti mungkin bisa. Bisa. Jadi yes, IP itu muncul secara organik, tapi setelah ada ide, nah harus kita pikirkan gimana itu menjadi sesuatu yang sustain atau berkelanjutan dan punya dampak ke hidup lo. Jadi kalau lo lihat program-program Sana itu benar-benar bisa jadi bagian dari hidup keseharian lo. Sana 8 Week Challenge, kenapa 8 minggu? Nah itu waktu yang minimal untuk ngeracunin orang punya satu habit. Ya, habit baru tuh. Habit baru. Habit GAD lagi. Habit GAD. Sorry. Terus boleh serius gak? Ya, jadi dalam 8 minggu itu harapannya dengan lo melakukan sesuatu yang rutin itu dikelilingi ekosistem yang menunjang. Jadi ekosistem kita bicara manusia ya. Jadi ada lo yang melakukan, ada teman yang satu misi, ada coaches yang emang nge-build dan ada motivator. Kadang orang suka hilang motivator tuh di kita adain gitu. Nah, itu kan sebuah desain. Nah, dan ketika 8 minggu dijalani setiap hari, ya udah setelah 8 minggu itu akan jadi olahraga itu atau kebiasaan sehat jadi bagian dari hidup lo. Dan biasanya komunitas itu akhirnya jadinya stay. Nah, Iya. Gitu. Nah, terus dan itu ya kalau ditanya marketingnya apa ya? Itu marketingnya. Gimana kita nge-create sustainable activities yang emang jadi bagian dari hidup lo. At the end of the day, Sana adalah bagian dari hidup lo. Iya. Gitu. Wah keren banget nih, kayak harus jadi di ujung banget. Belum. Tapi ini gokil terakhir nih. Sama kayak misalnya Sana Kenal Kota. Yang diceritain kan sebenarnya hal berat. Kayak architecture, urban transformation, gimana kota Jakarta ini berkembang, morfologi gitu kan. Tapi gue juga ceritain kenapa ada coffee shop banyak di area Polim dan Wijaya di sini gitu. Atau ini kalau kemarin kita bikin ulang tahun buat anak, buat ibu-ibu postnatal. Iya. Gendong anak. Abi bisa tuh bawa juga. Nah, jadi intinya kalau Kenal Kota memasyarakatkan atau memanusiain arsitektur sama urban issues. Iya. Tapi bisa disesuaikan dengan siapa nih pendengarnya. Jadi kalau Sana punya 8 Weeks dan kelas-kelas yang emang ngejadiin olahraga jadi keseharian, nah Sana Kenal Kota ngejadiin arsitektur sama kota nih jadi keseharian lo. Simple aja, karena ide gede itu harus jadi disimpelin sesimpel mungkin sampai lo ya udah nggak usah lu mikir kalau lu obrolin gitu. Iya, nah menariknya gue secara kenal kota itu orang kan biasanya let's say kita mungkin sering hangoutnya di daerah Jakarta Selatan. Jadi yang untuk kita baru tahu nih ada gedung ini, gedung bersejarah segala macam ini itu rata-rata mungkin yang di luar selatan, let's say utara, barat segala macam atau mungkin timur. Nah tapi pas gue lihat waktu gue lihat cuplikan beberapa story lo lah gitu. Ternyata di selatan tuh banyak juga anak-anak selatan yang nggak tahu asal muasal ini tuh. Ini tuh dulu kenapa begini? Ini dulunya nih apa? Segala macam tuh gak banyak yang tahu. Gitu waktu itu kita juga naik sepeda kemana-mana ya. Iya. Kalau kita kan taunya dulu kayak zaman dulu di Daksa ada Edi. Sekarang orang taunya di Al-Azhar. Di PI ada DH gitu. Taunya gitu kan. Burger Bima. Beli kartu basket. Tapi itu yang gue ceritain juga. Iya. Itu lucu sih. Maksudnya gue beberapa kali ngelihat even Kemang. Iya, Kemang. Kemang itu ya kalau masalah coffee shop, transformasi coffee shopnya, restorannya, F&B-nya, partinya segala macam zaman dulu Kemang megang. Gitu. Tapi kan yang lo ceritain juga ada yang di luar dari itu gitu loh. Kenapa Kemang ada gitu kan? Kenapa titiknya di situ? Kenapa Kemang Gisan? Aduh, gila. Iya, ya maksudnya lo berarti ngulik banget tuh ya. Lo riset. Itu kan passionnya dia ya. Iya.
again menurut gue it's a passion project. Kalau emang lo kerjain dengan penuh rasa cinta sederhana, ya it will apa ya, audiensnya juga bisa merasakan itu sih. Dan gue akan apa namanya dengan sendirinya tuh akan betah ada di sekitar lo karena lo ngelakuin itu. Iya, orang akan ngerasa lah ini gue cari duit apa beneran seneng gitu energinya bukan yang kayak cuan first iya, gitu. Kalau once udah rame ya cuan tuh akan ada sendiri sih dengan bentuk apapun itu, dengan exposure brandnya apa segala macam. Tapi passionnya riset tuh gila sih. Berarti bareng Alanis dong. Alanis mau riset. Alanis mau riset. Sorry. Gue mau nimpalin gak bisa ya, terlalu tinggi. Aduh, ya. Oke. Tadi awal bikin sana pertama kali udah ada, terus abis itu di tengah-tengah anti masuk juga udah ada, COVID juga ada. Nah, sekarang yang sekarang banget nih gitu loh. Lo melihat scene wellness in general, bukan masalah urusan kompetitor ya, ini enggak, in general aja dengan banyaknya ini itu gitu. Lo berdua gitu sebagai Sana Studio tuh gimana? Justru ini malah mulai golden age ya buat wellness industry gitu. Tinggal jadi ekosistemnya terus berkembang. Nah, Sana ini PR lain buat Sana sebenarnya. Jadi meredefinisi peran kita lagi. Karena kan Sana tuh dimulai dari kita semua umurnya kepala 2. Sekarang udah kepala 4. Yeay kan. Bracket gue udah di atas nih. Tapi itu justru hal yang menarik dari jalanin bisnis atau entrepreneurship kan. Lo harus adaptasi. Begitu juga adaptasi sama umur lo yang semakin berkembang gitu. Jadi ya satu hal kita seneng banget ekosistem berkembang. Di satu hal lagi ya udah kita mikirnya 10 tahun ke depan Sana tuh buat mau ngapain nih perannya, apa yang kita jalanin, gimana kita ngejalanin ya kan nggak mungkin Anti masih ngajar terus sampai umur 50. Bisa sih. Bisa. Tapi kan ngajarnya nggak kayak kelas-kelas yang sekarang. Nah itu kelasnya apa? Nah jadi kalau lo perhatiin Sana di usia kita yang co-foundersnya itu Sana 14 tahun, co-foundersnya udah kepala 4, mulai muncul kelas-kelas baru. Jadi kelas-kelas yang sebenarnya lebih tujuannya longevity atau bisa lebih lanjut lo jalanin sampai usia tua. Jadi kelas-kelas signature-nya mulai strength training cuma nggak yang ekstrim, nggak yang apa no pain no gain nggak gitu. Kita tuh ada kelas khusus untuk senior. Kelas untuk senior. Umur namanya 60 tahun ke atas. Master ya kalau di kalau di CrossFit apa di mana master ya. Gitu. Jadi untuk umur 60 tahun ke atas yang ikut tuh nyokap-nyokap kita juga gitu. Wah keren. Gitu. Jadi ya itu yang kita gimana ngelihat karena 10 tahun ke depan mungkin kita yang di kelas itu. Kita butuh kelas. Gitu kan nggak tahu juga sih. Gitu. Lu gimana Ti? Kan pasti kan juga ya selain emang apa namanya teman-teman kita yang berpartian dan lain-lain dari dulu itu kan sekarang kan kita ngelihat banyak yang udah aware banget nih apapun ya yang masih zona nyaman banyak juga karena emang masih seru juga ya. Terus jadi cuma maksud gue lu lihat sekarang nih register ini kelas ini segala macam ikut di sana sini tuh lo kalau dari lo gimana? Kalau gue sih gue sih merasa semua itu memang ujung-ujungnya pasti harus ada target lo olahraga tuh apa sih? Apakah poser doang? Bisa. Which itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Menurut gue lo mau FOMO di olahraga nggak apa-apa. Mendingan lo FOMO aja dulu. Iya. Tapi ya ini jujur ya, gue dulu buat yang FOMO tuh gue sempet gini kayak FOMO. Tapi itu dulu banget ya. Nggak sekarang nggak apa-apa Bo. At least berapa tahun terakhir. At least you started something. Karena berapa tahun terakhir gue bilang, wah mau lo konten doang apa segala macam. Tapi gue lihat beneran lo gerak segala macam. Okay. Gue malah kayak seenggaknya dia mulai. Iya. Karena menurut gue penting banget Bo untuk olahraga. Gitu. Banget. Dan gak semua orang kan sepassionate kami ya di Sana Studio. Let's say kalau kita ngomongin Sana Studio, sepassionate itu untuk healthy, not healthy lifestyle per se, tapi kita sadar total bahwa kita harus bergerak untuk longevity itu nanti gitu buat nanti tua. Nah itu makanya menurut gue Sana Studio juga sekarang tuh pembahasannya udah lebih kayak you need to wait. You know, you need to strength training, you need to do other supaya melengkapi kebutuhan lo gitu.
Nah itu yang penting banget menurut gue nih, apalagi teman-teman kita ya, kita pun ya sekarang pun gue juga lagi keraketan gitu, maksudnya seminggu kita bisa berapa kali main raket sih. Udah gitu waktu 2 minggu lalu ya kita banget. Abis pikir kita main padel. Abis itu di tengah-tengah nyesel. Guys kayaknya minggu depan gak usah gini ya. Kalau mau kita salah satu. Mohon maaf udah kepala 4. Ya asli, walaupun semua fit semua nih, fit Olimpit. Itu pick ya. Ya tapi maksud gue again pokoknya Sana Studio tuh hadir sebenarnya pingin melengkapi orang-orang, jadi nggak harus selalu ya kita olahraganya ini itu, tapi yang penting lo bisa lo ke tempat kami gitu, dimana lo bisa melengkapi olahraga lo dengan olahraga di kita gitu, ada weight training, ada yoga, ada banyak hal. Nggak cuma fasilitas, nggak cuma knowledge dari trainer-trainernya, tapi environmentnya gokil. Main dong. Iya lumayan, ada beberapa kali ya saya main ya. Main dong. Oke, ini nggak berasa udah 60 menit. Yes. Kita ngobrol berarti ini seru banget. Ternyata lagi-lagi ya kayak kita kalau main pickle udah kelar nih. Time flies gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang emang mau gue obrolin, tapi mungkin gue akan ngundang lo berdua nih di next sessionnya. Sedap. Karena kita belum bahas kayak urusan kedepannya olahraga raket lah. Oh iya. Terus abis itu. Tapi itu seru sih. Nanti abis itu ada suka dukanya kalau anak-anak yang lagi padel banget sekarang nih sama tenis sama pickle tuh apa sih kalau datang ke situ, apa sih yang dia mau kuatin? Tenis elbow. Ibaratnya yang lebih teknis gitu ya. Kalau ini kan tadi ceritanya sana dengan 14 tahunnya sana segala macam suka dukanya dan akhirnya masih eksis sampai sekarang. Sekali lagi happy anniversary buat Sana Studio. Thank you Mimin. Thank you banget, terus sehat selalu, salam buat semuanya tim Sana. Terus harapan dari Abi, terserah mau harapan untuk Sana atau untuk pribadi 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan ya gue masih bisa olahraga sama lo tiap minggu. Iya gak sih? Iya. Lo yang pickle mimin pickle dan gue masih. Lo aja terus yang jadi pickle. Dan gue selalu berharap maksudnya generasi setelah gue gitu ya, misalnya anak gue atau teman-temannya udah mulai ada di satu lapangan bareng gue, itu kayak gue nantikan momen-momen itu sih. Keren. Terus gue bisa masih keep up. Enggak, kalau keep up sih keep up banget ya. Keep up pasti kayaknya terus keep up ya. Oke, kalau lo Ti? Kalau gue sama, kayak gue udah masuk bracket 45-50 ya dia. Jadi yang gue harapkan tuh buat gue sendiri nih, gue masih bisa terus sibuk bermain sama kalian sih gitu, karena main pickle sama kalian tuh capek ya guys. Selain capek ini sampai capek ketawa-tawa ya kita ya. Tapi kalau Sana Studio sendiri sih gue pingin banget weight training tuh bisa jadi kesadaran semua orang dari pesertanya Sana Studio, terus mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikutan mulai, karena menurut aku itu penting banget sih. Nomor 1 lo weight training, lo harus strength training gitu, lo tabung otot sebanyak mungkin, karena laki-laki pun juga at some point ya akan berkurang juga ototnya. Cewek lebih cepat dan dengkul ya terutama ya. Karena sebenarnya lutut itu bukan buat nopang, yang buat nopang otot-otot lo. Wah keren, lutut gue biruin jadinya bluetooth. Aduh sorry ya pokoknya. Ya udah Gimana ya tuh aku bisa, aku kudu piye guys. Sorry ini gue lagi serius banget nih. Oke, jadi ini terakhir banget, kalau misalkan mau cari tahu nih tentang Sana Studio tuh bisa kemana sih? Ya Instagramnya @sanastudio, websitenya bukan www sih. Beda ya. sanastudio.id gitu. Nah kalau mau lihat lo nih, kayak misalkan mau tahu schedule mungkin kayak ya lo di open kan ya Instagram lo ya. Instagram Sana Studio tuh di open, jadwalnya juga tiap minggu. Mau yang kelas Sana Studio dengan signature classes ya, mau yang Sana Kit and Kin buat prenatal postnatal, atau bahkan lo mau private gym, nah silahkan kontak aja di situ. Kita juga ada soalnya di gym by Sana. Belum mulai sih. Keren. Kalau Instagram lo apa? Misalkan orang mau lihat, mau lebih kenal Abi Mantra, @Abi Mantra. Kalau lo Ti? Adianti. @Adianti. @Adianti. Oke. First name basis kita. Keren.
Oke, thank you banget udah Thank you, mau Di. meluangkan waktunya. Sorry banget hari ini tuh gue telat parah guys. Biasalah Mimin Ini suka udah telat pada emang nunggu, kok. sorry banget. Ya, jadi thank you banget sekali lagi. Good luck semua apa yang lo lakuin Thank ke depan. you. Semoga kita sehat terus. Semoga hari Minggu jarang ada yang bail. Itu doa kita Tapi gue selalu bel ya minggu ini. Gue pergi ke Malaysia. Ya udah, oke. Jangan lupa follow Instagramnya 24/7 Station dan subscribe di YouTube channelnya. Oke, happy watching. Bye. Bye.